杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, kesabaran Yang Ke akhirnya habis dan menatap Yan Shiruo dengan dingin dan perlahan mengangkat tangannya. Segera energi sebenarnya dari semua orang di rumah tiba-tiba menjadi ganas. Anak muda, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan? Terdengar teriakan marah. Wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat 7 orang terbang ke sana dengan cepat. Itu adalah 7 dewa yang duduk di kuil penyegel. Bahkan Ling Taisu dan yang lainnya juga tidak terlihat baik. Meskipun mereka bertarung melawan mereka tadi malam, Ling Taisu dan yang lainnya memiliki keunggulan absolut. Tetapi itu hanya 1 malam, dan Meng Wuye dan Iblis Tua belum memulihkan kekuatan mereka. Jika mereka mencoba lagi sekarang, saya khawatir pihaknya akan menderita. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Meng Wuye menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa meninggalkan kota perang akan dihalangi dengan segala cara yang mungkin. Apakah Anda belum cukup membunuh orang-orang dari 8 keluarga saya tadi malam? Yang Linting memandang Yang Ke dengan dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun Anda adalah keturunan keluarga Yang, menurut saya Anda tidak lagi peduli dengan garis keturunan Anda sendiri. Jadi dalam hal ini, Anda harus meninggalkan keluarga Yang. Mendengar itu, seluruh tempat menjadi gempar. Bagaimanapun arti kata-kata Yang Linting adalah mengusir Yang Ke dari keluarga. Lagi pula, jarang sekali 8 keluarga mengeluarkan keturunan langsung dari keluarga tersebut. Jika berita ini tersebar, mungkin akan menjadi peristiwa besar yang akan mengejutkan dunia. Tapi Yang Ke tampak dingin dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli apakah saya diusir atau tidak. Tapi sekarang saya hanya ingin membawa orang-orang saya dan pergi dari sini. Dan saya meminta beberapa senior untuk membantu." Mau pergi? Orang lain mendengus dingin. Anda membunuh begitu banyak orang dari ke-8 keluarga kami, dan Anda ingin pergi. Bagaimana bisa segala sesuatu di dunia ini begitu murah? Orang tua gemuk dari keluarga Huo mengerutkan kening dan berkata, "Yang Ke, jangan impulsif. Pikirkan segala sesuatunya dari sudut pandang keluarga dan kami, dan pikirkan mengapa kami memperlakukan Anda seperti ini. Anda tidak bisa pergi sekarang. Jika Anda pergi, di mana martabat 8 keluarga akan diselamatkan?" Yang Ke menarik nafas dalam-dalam. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua gemuk itu. Dia sepertinya telah menunjukkan kebaikan padanya berulang kali. Bahkan dia tidak seperti orang lain yang sering menggunakan status dan kultivasinya untuk mengintimidasinya. "Senior, tempat ini akan segera dihancurkan. Jika kita tidak pergi, semua orang akan mati di sini." Pria tua gemuk itu tampak malu dan berkata, "Anda meminta Qiu Yimeng dan Ho Xincheng untuk memberitahu kami berita tersebut. Kami semua mengetahuinya, tetapi seperti yang ditanyakan garis kecil dari keluarga Ye, apakah Anda punya bukti karena ini bukan sekedar pembicaraan?" Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Saya masih mengatakan apa yang saya katakan. Jika Anda mempercayai saya, maka segera terapkan. Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan." "Hai!" Pria tua gemuk itu menghela nafas. Jika Anda mengatakannya seperti ini, sulit bagi orang untuk tidak ingin pergi ke tempat lain. "Tempat lain?" Yang Ke tampak terkejut dan tiba-tiba menyadari. "Apakah menurut Anda saya menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat Anda bingung, sehingga saya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri?"
Tidakkah menurut Anda begitu? Seseorang di antara 7 ahli top mencibir. Mendengar itu Yang tertawa tak berdaya. Saya benar-benar tidak punya rencana seperti itu. Jika saya benar-benar ingin melarikan diri, tidak perlu meminta seseorang untuk memberitahu Anda. Dengan usia Anda, jangan sampai kebodohan menghasilkan kepintaran. Sombong! Yang Linting berteriak dengan marah. Ini bukan giliran Anda untuk memberi saya dan orang lain pelajaran. Orang lain berkata, jangan bicara tentang keandalan berita Anda, tapi mari kita bicara tentang sumber berita Anda. Anda sepertinya mendapat berita dari pelayan di bawah Ratu Pesona, kan? Yah, jawab Yangke dengan santai. Betapa beraninya. Pria itu berteriak dengan marah. Sebagai keturunan dari 8 keluarga besar, Anda sebenarnya memiliki kontak dengan 6 raja jahat. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mengapa Ratu Pesona mengirim seseorang untuk memberitahu Anda tentang hal ini? Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata iblis jahat? Ini penuh celah. Apakah Anda benar-benar mengira saya dan yang lainnya adalah anak-anak berusia 3 tahun? Membiarkan Anda memperdayai kami? Saat ini terdengar teriakan satu demi satu dan bahkan lelaki tua gemuk itu pun memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Setelah teriakan orang-orang itu, ketegangan tiba-tiba meningkat di depan rumah Yangke. Yenshiro mencibir dan berkata, Yangke, Anda menyerah saja. Bagaimanapun Anda memutuskan untuk mundur dari pertempuran memperebutkan warisan dan terus melawan. Itu tidak baik untuk Anda. Dan itu tidak baik untuk orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda masih punya hati nurani, Anda tidak boleh menyeret mereka ke dalam air dan membiarkan mereka pergi ke sini adalah pilihan terbaik. Ekspresi Yangke diam dan tenang, tetapi siapapun tahu bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya. Jadi keheningan yang tenang ini seperti menjelang badai, sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah Anda butuh bantuan? Li Yuanchun mendekati Yangke dan bertanya dengan lembut. Jelas yang paling ingin dia lihat sekarang adalah Yangke segera mengembalikan harta sekte luar negeri. Tapi sekarang bocah ini jelas terjebak dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Jadi saran baik Li Yuanchun hanyalah untuk membantu Yangke. Setelah keluar dari kesulitan ini, dia secara alami dapat berbicara baik dengan Yangke. Meskipun sekarang 7 master di atas alam kenaikan abadi ada di sini, dan Li Yuanchun tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan mereka. Tetapi jika dia membawa Yangke untuk melarikan diri, dia masih bisa melakukannya. Lagi pula dia juga berada di level ini. Namun Yangke pelan menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikannya. Jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Li Yuanchun. Karena jika dia benar-benar hanya ingin melarikan diri sendiri, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pada levelnya saat ini, bahkan jika dia melebarkan sayap Yang Yan, bahkan mereka yang berada di atas alam kebaikan abadi sekalipun, mereka harus memakan abu dari belakang. Tapi Yangke tidak bisa pergi sendirian. Sekarang pertukaran antara keduanya gagal disembunyikan dari 7 orang di kuil Feng Shen. Faktanya begitu mereka tiba di sini, mereka menyadari keberadaan Li Yuanchun. Dan mereka berdua berada di atas level para dewa, dan kehadiran Li Yuanchun juga terlalu mempesona. Sekte luar negeri, 50 master kenaikan abadi puncak, dan 1 di atas alam kenaikan abadi datang ke sini hari ini, yang membuat 7 tetua agung bingung. Mereka tidak tahu di mana Yangke menemukan pembantunya, dan dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, mereka tidak mengetahui situasi Meng Wuya dan iblis tua saat ini. Jadi meskipun mereka berteriak keras, mereka tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Jadi adegan itu tiba-tiba terhenti. Segera teriakan elang berbulu emas terdengar datang dari kejauhan, seolah-olah dia sangat ketakutan. Dan suara itu mengandung peringatan dan kecemasan yang jelas. Mendengar suara ini, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah. Bahkan ke-7 orang di kuil Feng Shen juga tampak serius dan melihat ke arah terbangnya elang berbulu emas.
Sudah terlambat. Jejak kelemahan dan kemarahan yang mendalam muncul di wajah Yangke. Pihak lain sudah ada di sini. Jelas hanya dia yang bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Elang Bulu Emas. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata Yangke sebelumnya yang sepertinya tidak mengkhawatirkan. Dia juga tidak menggunakan cara apapun untuk mencari tahu. Sekarang sepertinya orang-orang dari tanah jahat Changyun benar-benar telah datang. Jadi mereka tidak bisa menahan rasa takut di dalam hati mereka dan menatap Yangke dengan tatapan kosong. Berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Biluo. Yangke menoleh untuk melihat Biluo yang bersembunyi di tengah kerumunan dan berteriak dengan marah. Bukankah Anda mengatakan mereka tidak akan tiba di sini malam hari? Seharusnya begitu. Biluo juga bingung. Dengan kecepatan tim Tanah Suci, mereka hanya bisa tiba di malam hari. Lalu, kenapa mereka berada ratusan mil jauhnya? Anda bertanya pada saya, bagaimana saya tahu? Biluo juga marah. Sekarang jarak 100 mil terlalu dekat dan perbedaan waktu bagi Elang Bulu Emas untuk memberikan umpan balik informasi juga harus diperhitungkan. Jadi, Yangke khawatir sudah terlambat untuk pergi. Yanshiruo terlihat aneh dan berkata dan marah. Akting Anda cukup realistis, tapi sekarang Anda masih ingin... Sebelum dia selesai berbicara, dia menelan bagian kedua kalimatnya. Di bawah tatapan mata Yangke yang menakutkan dan bermusuhan, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk terus berbicara. Benar-benar di sini. Ekspresi Yang Lintin tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Bahkan 6 orang lainnya juga terlihat sangat jelek. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa semua yang dikatakan Yangke adalah benar. Mengikuti tatapan mereka, semua orang langsung tercengang karena mereka melihat awan hitam bergulung di tepi langit. Mendekat ke sini dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di awan hitam itu sepertinya beberapa sosok masih terlihat. Petir bersilangan menerangi langit di sana dengan cahaya yang membawa aura kehancuran. Saat awan hitam mendekat menyelimuti kota pertempuran, setelah awan gelap mengancam akan menghancurkan kota, mata semua orang dipenuhi ketakutan dalam sekejap. Itu Raja Guntur! Biluo tiba-tiba berseru. Hanya dia yang bisa memiliki kecepatan seperti itu. Dia pasti membawa orang lain ke sini. Yangke, saya harus pergi. Jika dia melihat saya di sini, maka Tuan akan sulit untuk menjelaskannya pada mereka. Setelah Biluo mengatakan itu dengan tergesa-gesa dan bersiap untuk melarikan diri. Hentikan dia! Yanshiruo berteriak pelan. Hingga saat ini dia masih berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menekan momentum Yangke. Namun tidak ada yang menuruti perintahnya. Biluo hanya berkedip beberapa kali lalu menghilang. Sekarang bencana sudah dekat, siapa yang tega melakukan ini? Dalam analisis terakhir, Biluo hanyalah seorang pelayan di bawah Sun King Luo. Bahkan jika dia ditangkap, apa yang akan dilakukannya? Sekarang meskipun 5 raja jahat belum tiba, tapi aura kehancuran ini saja telah membungkam seluruh kota perang. Apakah Anda percaya sekarang? Yangke memandang rendah Yanshiruo dan 7 orang yang menyegel kuil dengan cipiran seperti pisau di sudut mulutnya. Ekspresinya dipenuhi dengan sarkasme di wajahnya, yang membuat wajah ke-7 orang itu sangat pucat. Jika mereka percaya ketika Yangke meminta Qiu Yimeng dan Ho Xincheng memberitahu mereka, mungkin mereka tidak akan lengah seperti ini. Bahkan ketika mereka datang untuk menghentikan Yangke pergi, tapi belum mempercayai apa yang dia katakan. Paling tidak, mereka bisa memberi orang waktu untuk bernafas. Tapi sekarang, orang-orang ini benar-benar datang untuk membunuh mereka dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Di sini ada 7 tetua agung dari 8 keluarga besar dan 2 hingga 300 master di alam kenaikan abadi. Jika orang-orang di kota perang ini hilang, itu akan berdampak besar pada seluruh kota. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang. Yang Lintin tampak serius. Serang mereka!
Sambil berbicara tanpa ragu-ragu, dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan bergegas ke sana. Segera 6 orang lainnya buru-buru mengikuti. Sebelum pergi, lelaki tua gemuk dari keluarga Huo melirik Yang Ke dengan penyesalan dan kekesalan. Dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya dan kemudian berkata pada Yan Shiruo dengan suara yang dalam, "Gadis kecil dari keluarga Ye, saya akan menyerahkan tempat ini pada Anda. Apapun yang Anda lakukan, orang-orang di sini harus diizinkan mundur dengan aman ke ibu kota." "Ya," Yan Shiruo merespon dengan cepat, namun awan hitam mendekat dengan kekuatan dan kecepatan sedemikian rupa, sehingga jarak jauh dari cakrawala. Namun dalam waktu yang diperlukan untuk berbicara, awan itu sudah berjarak 20 mil dari kota pertempuran. Setelah Yang Linting dan yang lainnya menyerang, mereka berada hanya 10 mil jauhnya dari kota pertempuran. Kemudian pertempuran yang mengejutkan terjadi dalam sekejap. Bahkan saat awan hitam tersebar memperlihatkan 3 sosok dari dalam. Dan salah satu dari mereka memiliki cahaya guntur yang menyala di tubuhnya. Yang satu tinggi dan tampak kuat, dan yang lainnya sedang menunggangi monster yang perkasa. Raja Kilat, Raja Kekuasaan, dan Raja Binatang Guntur. Dengan 3 lawan 7, meskipun mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal jumlah, melihat kembali situasinya, 7 orang dari 8 keluarga tampak serius. Sementara 3 orang dari Tanah Jacang Yun tampak tenang, karena di belakang ketiga orang ini terdapat seekor laba-laba yang sangat besar. Laba-laba ini berwajah manusia, namun berbentuk seperti laba-laba. Sungguh sangat aneh. Wajahnya adalah wajah yang sangat cantik. Dia tampak seperti baru berusia 28 tahun. Dia sangat cantik dan memiliki rambut halus. Namun jika dilihat dari ukuran laba-laba raksasa, dia tampak ganas dan menakutkan. "Ibu laba-laba!" Yang Ke kehilangan suaranya dan segera mengenali asal-usul monster laba-laba ini, karena dia sama dengan yang dia dan Sun King Luo temui sebelumnya. "Hei, ada monster seperti itu di sini. Ini pertama kalinya aku melihat." Sui Ling juga berseru. "Tapi sayang sekali, tanpa kolam transformasi, dia tidak akan pernah bisa berkembang menjadi bentuk manusia." "Manajer toko Meng, bagaimana menurut Anda?" Yang Ke buru-buru bertanya pada Meng Wuya. "Itu tidak optimis." Meng Wuya menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun dia tidak dapat membuka kekuatannya sendiri sekarang, dia masih memiliki penglihatan yang baik. 7 tetua agung dari 8 keluarga dianggap lemah pada level ini, dan 3 orang di sisi berlawanan sangat kuat. Jadi meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, ke-7 orang tersebut tidak dapat melawannya, dan sangat mungkin mereka akan mati di sana. Mendengar itu, Yang Ke tidak bisa tidak mengubah warnanya, karena evaluasi Meng Wuya seharusnya tanpa air. Bagaimanapun dia telah bertarung melawan 7 orang itu sebelumnya, dan mengetahui keuntungan mereka. Yang Ke awalnya berpikir bahwa dengan 7 orang ini mengambil tindakan seharusnya tidak ada bahaya di kota perang untuk saat ini. Tapi sekarang sepertinya mereka hanya bisa menunda sebentar. "Manajer toko Meng, tolong tunjukkan pada saya jalan keluarnya." Wajah Yang Ke menunjukkan sedikit kelemahan dan dia menatap Meng Wuya tanpa daya. Meng Wuya tersenyum tenang dan berkata, "Apakah Anda begitu yakin bahwa saya bisa memberi Anda arahan? Murid Anda yang berharga ada di sini. Jika memang ada bahaya, Anda tidak akan begitu tenang," kata Yang Ke sambil tersenyum pahit. Jelas kesenjangan kekuatan absolut tidak dapat diatasi dengan sedikit strategi, dan Yang Ke hanya dapat meminta bantuan Meng Wuya sekarang. Penjaga toko Meng berbalik dan melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika Anda pergi sekarang, hanya sekitar 10% dari orang-orang di sini yang akan pergi. Tetapi dengan perlindungan saya dan saudara Ling, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda sendiri. Kami akan menjaga Anda sampai Anda pergi. Saya ingin semua orang di sini aman." Meng Wuya menyeringai, "Saya tahu Anda akan mengatakan itu." Semua orang di rumah tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun emosi,
dan bahkan mereka yang berada di luar negeri pun sedikit tersentuh. Jadi Ye Gu dan Huan Duanhun diam-diam mendekati Li Yuanchun dan bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan?" Li Yuanchun menatap Yang Ke dalam-dalam, kemudian menatap Meng Wuya dan berkata, "Ikuti mereka dulu. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan membawa anak itu pergi dari sini." Jelas kelangsungan hidup Yang Ke terkait dengan keberadaan harta karun pengendali sekte yang telah hilang selama ratusan tahun. Jadi Li Yuanchun tidak akan membiarkan kecelakaan apapun menimpa Yang Ke. Baik. Ye Qian dan Huan Duanhun mengangguk seringan dan menyetujui usulan Li Yuanchun. Meng Wuya menambahkan, "Ketiga orang itu seharusnya menjadi garda depan negeri jahat awan biru. Saya khawatir sebentar lagi orang-orang di belakang akan tiba dan melihat ke sana. Raja binatang guntur ini telah membawa banyak monster." Mengikuti arah yang dia tunjuk, Yang Ke melihat puluhan mil jauhnya awan debu dan asap monster-monster padat yang tak terhitung jumlahnya berlari di tanah dan terbang di langit. Setelah merasakannya beberapa saat, wajahnya menjadi gelap. Meskipun level terendah dari monster ini sebenarnya adalah level kelima, tapi ada banyak sekali monster level 6. "Mundur!" kata Meng Wuya dengan suara yang dalam. "Kemana harus mundur?" Yang Ke bertanya dengan nada mendesak. "Pulang ke rumah Yang Ke." Menatapnya dengan heran, tetapi segera matanya menjadi tegas dan dia mengangguk dengan berat. Karena Meng Wuya mengatakan ini pasti ada cara untuk menghindari krisis ini. Selama diskusi antara keduanya, Ye Qiruo juga menstabilkan pikirannya dan mengarahkan pasukan koalisi 7 keluarga untuk bergerak secara tertib dan bersiap untuk mundur ke ibu kota. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan menoleh ke Yang Ke dan berkata, "Yang Ke, saya ingin merekrut Anda, orang-orang di bawah komando saya." Namun Yang Ke memandangnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Anda memiliki begitu banyak master di bawah komando Anda, jadi Anda harus bertindak bersama dengan kami. Lagi pula keamanan semua orang akan jauh lebih baik jika kita bekerja sama. Sekarang saya harap Anda akan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Kita bisa menunggu hingga insiden ini selesai. Jadi kesampingkan keluhan di antara kita dulu." Kata-kata ini Yu Yimeng baru saja memberitahunya, tapi dia mengabaikannya. Sekarang krisis sudah datang. Dia menggunakan retorika ini untuk membicarakan Yang Ke, yang membuat banyak orang merasa tidak bahagia. Tapi Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan pergi bersama Anda. Jika Anda ingin kembali ke Zhongru, silahkan lakukan sendiri." Yan Qiruo berteriak dengan marah. "Yang Ke, mengapa Anda selalu begitu egois? Jika Anda tidak bergabung dengan kami, Anda hanya mencari kehancuran Anda sendiri. Jangan memikirkan diri Anda sendiri, Anda juga harus memikirkan orang-orang di sekitar Anda, kan? Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah di rumah saya." Yang Ke tampak tenang, seolah dia tidak tahu bahayanya akan datang, dan berkata dengan dingin, "Sebaiknya Anda jaga diri Anda dulu. 7 tetua Anda tidak bisa menghentikannya. Sudah berapa lama jika Anda terus menulis? Saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa kembali ke Zhongdu." Ekspresi Yan Qiruo berubah dan dia berkata dengan suara dingin, "Hanya ada 3 orang di sana dan 7 dari 8 keluarga saya telah bergabung dalam peran ini. Jadi tidak bisakah kita tetap mengalahkan mereka?" Hingga saat ini wanita ini masih memiliki ilusi besar tentang situasi tersebut. Berpikir bahwa dengan Yang Linting dan yang lainnya, dia dapat mengalahkan barisan depan tanah Jachangyun. "Yan Qiruo, apa yang dikatakan tuan muda itu masuk akal. Ayo cepat pergi," desak Goran Feng. "Ya." Kang Zhan juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Merasakan aura kehancuran, tak seorang pun ingin tinggal di sini lagi. Zhongdu 100 mil jauhnya adalah surga ideal dalam pikiran mereka. Saudara Meng telah pergi untuk memberitahu putra sulung. Ayo cepat pergi.
putra sulung orang-orang dari rumah akan segera datang untuk bergabung dengan kita. Dan jika tuan muda tidak ingin bersama kita, tidak perlu memaksanya. Bujukan Goran Feng dan Kang Zhan membuat Yanshiro sulit untuk berlama-lama lagi dan berkata dengan marah, "Itu saja, kalau begitu ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Ke dengan getir. Dengan ekspresi sombong di wajahnya yang cantik, berharap dia tidak mati terlalu dini dan menunggu sampai masalah ini selesai dan dia akan datang kepada Yang Ke. Karena itu, dia berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Yang Ke untuk membantah, dan pasukan koalisi dari 7 keluarga segera mengikuti. Namun saat kaki depan baru saja melangkah dan kaki belakang dipaksa mundur, dan semua orang tampak sedikit bingung, terutama 10 mil di luar kota perang, pertempuran yang mengerikan masih terjadi. Dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan mengancam, yang membuat hati setiap orang dipenuhi dengan kepanikan karena perasaan akan kematian menyebar di seluruh tubuh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Semua orang di rumah memandang Yang Ke dan bertanya, namun Yang Ke malah memandang Meng Wuya. Melihat itu, Meng Wuya tersenyum. "Jangan khawatir, karena saya meminta Anda untuk kembali. Saya harus memiliki rencana yang sempurna. Anda dapat melakukan apapun yang perlu Anda lakukan, tetapi jangan meninggalkan rumah. Mungkin di luar sangat tidak aman." Mendengar itu, semua orang bingung dan kaget. Tidak tahu apa yang dibicarakan Meng Wuya. Bagaimanapun orang-orang dari negeri Changyun telah mengetuk pintu. Jika Anda tidak ingin pergi, setidaknya Anda harus membuat pengaturan pertahanan jika Anda tetap tinggal. Tapi Meng Wuya menyuruh mereka melakukan apapun yang harus mereka lakukan. Jadi apa artinya? Namun Meng Wuya adalah pria kuat, jadi tidak akan mengolok-olok mereka ketika bahaya datang. "Apakah Anda mengerti? Jika Anda percaya pada saya, jangan menatap saya di sini." Semua orang menjadi semakin bingung dengan kata-kata Meng Wuya. Tetapi menilai dari arti kata-katanya, mereka yakin sepenuhnya bahwa dia dapat melindungi keselamatan semua orang. Tapi saya khawatir akan merepotkan Meng Wuya untuk tidak menjelaskan apa metodenya. Jadi Yang Ke meluruskan kening dan berkata, "Karena penjaga toko Meng berkata demikian, kalian semua harus membubarkan diri dan melakukan apapun yang perlu kalian lakukan." Ketika Yang Ke berbicara, semua orang bubar. Meski mereka masih bingung, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai penilaian Yang Ke. Li Yuanchun memandang Meng Wuya dengan kaget dan tidak yakin. Kesadaran spiritualnya yang kuat terus-menerus mengamatinya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan curiga, "Saudaraku, apakah Anda memiliki kemampuan yang begitu hebat? Jangan berbohong." Li Yuanchun baru saja tiba, jadi tentu saja dia tidak mengetahui detail Meng Wuya dan hanya berpikir bahwa dia adalah orang biasa di puncak alam kenaikan abadi. Bahkan jika dia merasakan tekanan luar biasa dari luar, bagaimana Meng Wuya bisa melindungi begitu banyak orang? Mendengar itu, Meng Wuya terkekeh dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dipahami. Sekarang bahkan iblis tua memandang penjaga toko Meng dengan rasa tidak percaya. Bertanya-tanya bagaimana Meng Wuya memiliki kepercayaan diri untuk menjaga semua orang di rumah tetap aman. "Qiu Yimeng, tolong atur tempat tinggal bagi para senior luar negeri ini," perintah Yang Ke dengan tenang. Segera Qiu Yimeng mengangguk dan memberi isyarat agar semua orang mengikutinya. Namun Li Yuanchun menggelengkan kepalanya. "Saya ingin tinggal bersama Tuan Muda Yang." Dia jelas memutuskan untuk mengikuti Yang Ke sampai dia mengembalikan segel Taiji dari sekte Taiji. Qiu Yimeng memandang Yang Ke dengan ragu-ragu, tapi Yang Ke mengangguk ringan. Jadi Nona Qiu kemudian memimpin yang lain menuju mansion. Pada saat ini, fluktuasi hebat datang dari luar kota pertempuran, dan lebih dari selusin aura kuat saling terkait, bertarung sampai mati. Namun wajah Yang Ke menghadap ke arah mereka, kemudian kesadarannya dilepaskan, memantau pergerakan di luar. Meskipun dia dan 8 keluarga sangat tidak bahagia selama periode ini, dan mereka bahkan saling permusuhan, bahkan
terjadi pertempuran besar tadi malam dengan banyak orang terbunuh dan terluka. Tapi sekarang Tanah Jahat Changyun melakukan invasi besar-besaran dan Yang Ke masih tidak ingin ketujuh orang itu mati seperti ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka, seluruh kehidupan di kota perang akan hancur. Pada saat itu, 8 keluarga akan menderita kerugian besar dan apakah ibu kota pusat akan mampu bertahan atau tidak? Itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Bagaimanapun ada orang tuanya di Zhongdu. Jika bukan karena ini, mengapa Yang Ke peduli dengan kehidupan orang-orang di 8 keluarga? Saat merasakan ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah, dan kesadarannya yang kuat dengan cepat mundur dan menutupi kota perang dalam satu arah. Di sana ada 2 aura yang agak misterius dan menakutkan menyebar dengan tenang. Masih ada Tuan. Yang Ke terkejut. Segera Ling Taisu dan Li Yuanchun terkejut dan segera mulai menyelidiki. Momen selanjutnya adalah perubahan mendadak dan mereka juga mengetahui di kota perang 2 raja jahat menyelinap ke kota perang secara diam-diam. Mungkin karena mereka memanfaatkan keributan besar yang disebabkan oleh Raja Kilat dan 3 orang lainnya. Sehingga mereka bisa menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Tapi ekspresi Li Yuanchun menjadi aneh. Dia menatap Yang Ke dengan tatapan kosong karena dia menyadari bahwa Tuan yang sebenarnya menyadari keberadaan kedua orang itu sebelum dia menyadarinya. Anak ini, Li Yuanchun menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Yang Ke. Raja Racun dan Raja Hantu. Ling Taisu berteriak ngeri. Jelas dia merasakan aura unik dari kedua orang itu. Kedua raja jahat ini terlalu istimewa, salah satunya berlumuran racun dan yang lainnya sangat menyeramkan, sehingga Ling Taisu sulit mengenalinya. Itu menuju lokasi pasukan koalisi 7 keluarga. Setelah Ling Taisu selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Yang Ke. Pasukan koalisi 7 keluarga mengalami pertempuran tadi malam dan kerugiannya tidak sedikit. Meskipun semua prajurit di rumah Yang Wei dan Yang Zhou berkumpul pada saat ini, tanpa master di atas alam kenakan abadi yang bertanggung jawab, 4 pelayan darah di sekitar Yang Zhou dan Yang Wei tidak dapat menghentikan serangan kedua raja jahat tersebut. Untungnya aura mereka yang tidak aktif terungkap dan mereka jelas siap untuk mengambil tindakan. Yang Ke berjuang dan ragu-ragu, merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan pergi ke sana dan melihat." Ling Taisu tersenyum tipis. "Saya akan pergi bersama Anda." Iblis tua berkata, "Budak tua juga akan pergi bersama." "Ayo pergi juga," kata Tu Feng dan yang lainnya serempak. Namun Meng Wuya terbatuk keringan. "Saya tidak akan pergi. Jelas dia harus tinggal, jika tidak keselamatan orang-orang di rumah ini tidak dapat dijamin." Tapi Li Yuanchun memandang mereka dengan kaget. "Apakah Anda bodoh?" Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini berlarian untuk menyebarkan kekuatan mereka, padahal di luar sangat berbahaya. Mengapa pemikiran para master di daratan ini sangat berbeda dengan pemikiran para master di luar negeri? Li Yuanchun berpikir dalam hati. Kemudian Yang Ke meliriknya. "Senior, Anda lelah bepergian dari jauh, jadi Anda harus tinggal dan istirahat." Li Yuanchun menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Ini tidak akan berhasil, saya harus mengikuti Anda sepanjang waktu." Yang Ke mengangkat alisnya, dia berkata dengan tenang. "Terserah." Li Yuanchun sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dengan kemunculan Yang Ke, dia jelas bertekad untuk mengikutinya. Dia benar-benar bertugas sebagai pengawal bebas di sana, tapi dia tetap tidak bisa mengabaikannya. Jadi dia merasa tertekan dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dia juga merasa kesal. "Iblis tua, jangan pergi. Penting untuk pulih dengan baik." Yang Ke memperingatkan, dia menggunakan sihir bayangan suci tadi malam, dan dia mungkin belum pulih, jadi itu tidak akan banyak berguna. Setan tua berpikir sejenak tetapi tidak memaksa dan hanya berkata, "Tuan muda, Anda harus berhati-hati."
Jangan khawatir, hanya ada 2 dewa di sisi lain, dan ada 2 di sini. Bahkan ada 8 prajurit darah. Jadi tidak akan ada bahaya. Yang Ge menarik nafas lembut dan berjalan keluar dengan cepat. Di suatu tempat di kota perang, di bawah komando Yanshiro, pasukan koalisi 7 keluarga bergerak cepat dan bergegas menuju Yongdo. Selama proses ini, para prajurit asli dari rumah Yang Zhou dan para prajurit dari rumah Yang Wei juga berkumpul dalam aliran yang stabil, dan segera sebuah tim besar terbentuk. Sekarang ada hampir 7 atau 800 orang di tim ini, meskipun kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Melihat kerumunan kepala, apakah itu Yanshiro atau Kang Jo, ragu ramping. Mau tak mau mereka merasakan rasa aman. Tampaknya di bawah kerumunan orang-orang ini, bahkan jika raja jahat dari negeri jahat awan biru menyerang, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kelompoknya. Sekarang Yang Zhou dan Yang Wei juga berada di tim menunggangi 2 kuda awan dan berkuda berdampingan. Di mana saudara ke-9? Yang Wei mau tidak mau bertanya karena dia tidak menemukan Yang Ge di tengah kerumunan. Tuan muda tidak mau repot-repot bertindak bersama kami dan tinggal bersama orang-orang di rumahnya. Yanshiro menjawab, merutkan bibirnya dan mencibir. Dia mencari kematiannya sendiri dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Yang Zhou menatap Yanshiro dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin di wajahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.